Semangat pagi untuk sahabat Hermina semua. Kali ini bukan acara kesehatan yang akan saya bawakan, tetapi kita berbagi sharing dengan yang pasti sahabat Hermina sudah tahu semua. Bersama saya ada Mbak Anissa Rahma dan juga ada Mas Andrito. Yang sudah kita tahu semua ya, sudah kita kenal semua. Nah, untuk Mbak Anissa dan Mas Dito ini juga baru menjadi seorang ibu dan ayah baru nih dari dua putri yang cantik, Alma dan Alsa. Oke, baik Mbak Anissa, Mas Dito gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kabar dua putri cantiknya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Baik, Mbak Anissa, kita di sini sedikit menanyakan mengenai proses pada saat Mbak Anissa persalinan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran ya. Yang pertama sekali yang mau saya tanya adalah supaya sahabat Hermina ini tahu, susah nggak sih cari Rumah Sakit Hermina Kemayoran nih? Gampang. Bagi zaman sekarang kan udah tinggal browsing juga tuh, Hermina Kemayoran udah langsung ada lokasinya, Ada di Maps ada ya. webnya juga. Terus juga kabarnya juga cukup terpusat banget. Terpusat dan nggak macet sih perjalanan. Alhamdulillah, berarti untuk sahabat Hermina nggak usah takut nih untuk Rumah Sakit Hermina Kemayoran nih. Dari Mbak Anissa sendiri dan Mas Dito mengatakan bahwa gampang, apalagi ada map. Oke. Nah, untuk kesan atau pengalaman tersendiri untuk Mbak Anissa dulu ya, Mas Dito ya. Proses untuk persalinan di Hermina bagaimana Mbak Anissa? Aku sih senang banget di Hermina. Jadi nggak cuman pas proses persalinan aja nih, tapi sebelum persalinan kan ada kontrol dulu. Terus juga di Hermina tuh benar-benar disiapin banget nih sebelum kita menjadi seorang ibu. Kita udah ada kursus prenatalnya dulu. Selain itu juga kita udah rutin kontrol cek kehamilan juga kan. Terus bisa ada kursus senam hamilnya, bisa konsultasi sama dokter laktasi juga. Jadi persiapannya benar-benar matang sehingga akunya pun juga pas menjelang persalinan tuh nggak khawatir, nggak panik-panik lagi gitu. Jadi udah tenang, ilmunya udah dapet, tinggal dipraktekin aja gitu setelah lahirannya. Oke, jadi berarti pengalamannya sangat-sangat baik ya untuk di Hermina Kemayoran. Iya. Untuk persiapan persalinan khususnya. Iya, untuk persiapan persalinan. Nah, untuk persalinannya sendiri, alhamdulillah kemarin lancar. Walaupun kita juga prosesnya emang maju Drama lah. 2 minggu kan. Jadi ketubannya pecah dini kan. Jadi memang ada khawatir kayak gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan, kita langsung hubungin dokter untuk ngasih kabar ya, ini ketubannya pecah, langsung disiapin nih tim-tim di RS-nya, di Hermina Kemayorannya tuh langsung udah ada bidannya, udah dokter-dokternya, udah disiapin, cepet lagi kan. Jadi kita nyampe datang tuh langsung ditangani, langsung dicek di ruang persiapan pra-operasi, terus juga dokter-dokternya juga langsung udah ready, udah siap, walaupun dadakan tapi semuanya udah standby. Dan susternya juga ramah-ramah. Terus pas proses persalinan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Kita langsung disuruh tunggu di ruang pasca persalinan, ruang pemulihan ya. Betul. Ya, habis dari ruang pemulihan baru ke kamar. Nah, kamarnya juga enak banget, nyaman banget gitu. Benar-benar apalagi kita baru selesai operasi, pengennya bisa istirahat dan ya emang nyaman banget. Oke. Untuk Mas Dito sendiri, nah gimana sih kan sebelum menjadi seorang ayah udah pasti dong ya sebagai suami yang siap siaga, betul kan? Nah, dari proses-proses tadi ada nggak sih rasa yang panik banget gitu? Apalagi tadi Mbak Anissa cerita bahwa Mas Dito juga bilang ada drama sedikit. Nah itu menurut dari sudut pandangnya Mas Dito, nah sebagai suaminya Mbak Anissa pada saat itu bagaimana rasanya sih? Rasanya sih sampai hari ini pun
alhamdulillah melihat dua putri kita ya kayak masih ini, ya Allah ini beneran ini sekarang udah dalam dekapan kita gitu. Dua putri ini ternyata yang selama ini ada di perut Anissa gitu kayak masih ya amazing aja gitu. Dan juga perjuangannya pun kita ternyata nggak semudah itu juga gitu, dengan ada drama juga. Kalau ibaratnya penantiannya pun ya panjang lah, sudah 4 tahun kita menantikan hadirnya dua putri ini ya. Iya. Dua putri lagi dikasihnya Allah, kita cuma mintanya satu aja udah Iya, alhamdulillah gitu ya. alhamdulillah. Ternyata Kembar. luar biasa, udah dikasih langsung dua. Lanjut lagi ketika dokter datang ke peroperasi juga mengabarkan ada dua opsi yang harus dijalani oleh kita berdua, karena tidak bisa menjalani apa ya proses sesar. Anissa itu tidak bisa seperti ibu-ibu yang lain gitu, karena Anissa kan sempat juga sedikit pengen cari darah pada saat itu, kita kan gak ditabung, jadi benar Anissa tinggi dan akhirnya harus suntik cari darah, dan kodarullahnya harus lahiran. Dan ternyata kalau dipindahkan itu cairan darahnya lagi kental-kentalnya dan itu tidak bisa secara normal pada umumnya. Dan itu pun ada opsi-opsi yang mungkin ada Anissa yang bisa terindikasi bisa kena infus juga, opsi satu itu, opsi keduanya bayinya yang bisa kena infeksi dari infus juga. Infus apa? Infus ya? Dari bius total. Akhirnya 30 menit kita sampai diskusi apa nih pilihan yang harus kita tempuh, apa yang kita pilih. Akhirnya kita pilih juga dengan diskusi sama dokter-dokter juga yang ahli, yang tahu yang terbaik untuk kita semua. Nah, ini alhamdulillah selang berapa menit, mungkin cuma 5 menit setelah keluar dari pisahan dari meja operasi, kan Anissa kan di bius total tidak tahu proses sesarnya. Setelah keluar dari meja operasi itu langsung alhamdulillah terdengar suara Almasya, tangisannya keras banget gitu. Dua bayi ya. Dua bayi gitu, kayak ya Allah ini ya kalau mau diulang ya wah terus gemeter, nangis gitu, haru gitu, Sujud syukur ya. juga. Malah masih khawatir juga ini Anissa kan di bius total nih, karena pernah disebutnya juga sama dokternya bisa juga kehabisan darah juga, dan disediakan transfusi darah juga karena Anissa lagi cair-cairnya darahnya keluarnya tuh. Itu juga khawatir ini anak-anak. Alhamdulillah udah terdengar dua tangisan, ya saya juga masih tetap berdoa lah kita. Keluarga juga dihubungin, udah mulai bisa dihubungin. Buat Joko juga pengen segera datang ke Jakarta untuk menyaksikan tangisannya juga. Dan ya akhirnya sekarang sudah officially jadi seorang bapak dua anak, ibu dua anak. Nah, kalau dari proses Mbak Anissa sendiri, pelayanan apa sih yang Mbak Anissa rasakan tuh yang paling mengena banget dari proses Mbak Anissa pertama kali datang sampai dengan proses persalinan? Di setiap prosesnya sebenarnya benar-benar nyaman ya, dinikmatin banget gitu. Yang dari awal pertama kita kontrol kehamilan, di situ kita bisa lihat form di bayinya, jadi kita bisa ngelihat ya pertama kita bisa ngelihat wajah-wajah bayinya dan lebih mirip, jelas. Dan ternyata pas lahir pas disandingin mirip banget. banget. Iya, lucu banget ya. Nah di situ happy-nya juga di situ karena ini pengalaman pertama juga. Terus yang pas ada kursus prenatal, benar-benar kita langsung diajarin cara mandiin bayi, terus cara pasang bedong, dan memang kepake banget ilmunya gitu. Walaupun awal-awal kita kagok banget ya, cara gendongnya, apalagi twins kan, jadi cara megangnya dan pas lagi menyusuinya kadang kan bisa langsung 2 sekaligus gitu. Jadi itu benar-benar apa ya, bermanfaat banget lah ya. Terus apalagi? Ya segalanya sih. Dari sebenarnya kalau kita juga mau juga hamil juga ada khusus senam juga, ada senam hamil juga. Terus juga ya itu sih yang paling kebantu banget ya, sebagai orang bilang kan ngurus anak itu kan ibu kan, istri yang harus tahu segala ilmunya, ibu juga yang menjadi yang ngurusin udah mengasihi, terus juga mandiin ataupun ganti popok. Ternyata juga itu nggak bisa kalau semuanya dilimpahkan ke seorang
istri ataupun ibu ya. Dan akhirnya saya sebagai suami, sebagai ayah juga yang harus turut andil juga nih, nggak cuma nemenin ke rumah sakit tapi juga yang meringankan beban istri juga dengan mengikuti kelas prenatal itu juga kebantu banget. Jadinya aku pun jadi nggak harus nggak langsung ini nangis atau manggil gitu ketika anaknya nangis, tapi aku pun langsung udah Udah standby untuk ngerti ready untuk soalnya. ngurus juga kayak gitu. Iya, bener-bener edukasinya ya. Jadi kayak sebagai suami tuh harus siaga juga, apalagi pas menjelang persalinan kan harus standby terus bareng sama istri. Kalau terjadi apa-apa kayak kemarin pas ketubannya pecah, Iya. udah siap langsung antar ke rumah sakit gitu. Terus juga setelah lahiran pun juga kita masih bisa konsul sama dokter laktasi. Itu yang penting banget sih kalau Dokter anak juga, sama dokter dan anak. kita pun udah bidan juga kan Iya, untuk konsultasi juga, mendampingi. dan ada juga dokter tetap kontrol untuk lihat bekas jahitan sesarnya supaya lukanya cepet keringnya bagus gitu, gak ada masalah apa-apa, tetap dikontrol sampai sekarang. Dan yang paling penting juga laktasi, karena benar-benar menyusui bayi itu butuh banget ilmu, butuh banget yang jangan sampai kita malah nggak tahu caranya kayak gimana, akhirnya bayinya jadi nggak mau nyusuin sama kita, kan sayang banget. Apalagi pengetahuan tentang ASI yang penting untuk bayi itu benar-benar penting banget lah ya. Betul, Jadi dokter tuh emang bener ngasih ngasih solusi, solusi. Padahal kan udah zamannya udah ada YouTube, udah ada Google, bisa searching bisa searching sebenarnya. sebenarnya kan. Tapi kita sekarang udah pertemuan ketemu dokter, dapat aja terus ya Dapat aja ilmunya terus tuh. ilmunya. Dan itu yang sampai hari ini pun ya dapat terus. Oh ternyata seperti itu, ternyata seperti itu. Nah ya pun ya kita bisa langsung terapin juga ke anak-anak kita. Ke anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak juga perkembangannya baik sampai sekarang, terus tumbuh kembangnya, berat badannya pun juga sesuai ya dengan targetan gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar di Hermina Kebayoran.